Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu. Amin. Sering berolahraga, makan makanan yang sehat, tidak banyak pikiran, perlu dijadikan pola hidup sehari-hari. Itu sangat menunjang kesehatan tubuh sehingga aktivitas tidak akan terganggu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tergolong dalam komunitas sosial. Sikap ketergantungan terhadap individu lain sangat dominan. Yang kaya butuh yang miskin, yang lemah butuh yang kuat, yang sakit butuh yang sehat, yang kurang pintar butuh yang pintar. Tidak ada satupun individu yang sanggup mandiri tanpa membutuhkan pihak lain. Begitu juga dalam ruang lingkup keluarga. Anggota keluarga yang satu selalu membutuhkan yang lain. Ayah pasti butuh ibu. Begitu sebaliknya. Ayah dan ibu pasti butuh anak, dan sebaliknya anak butuh orang tua.
Menurut pandangan umum, figur seorang ayah dianggap yang paling menonjol. Sepak terjangnya memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Kurang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya di tangan sang ayah. Tidak heran keberadaannya selalu menampilkan karisma yang paling berpengaruh. Tanggung jawab seorang ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah buat keluarga. Mendidik sang anak juga tidak kalah penting. Walaupun di sekolah sudah diberikan pendidikan secara formal, anak seringkali menganggap bahwa semua pendidikan dan peraturan di sekolah hanya berlaku di ruang lingkup sekolah. Setelah berada di luar sekolah, mereka merasa bebas dari peraturan dan norma yang sudah dibekalkan oleh guru. Pada saat itulah peran orang tua diperlukan agar anak sentiasa dalam kondisi terkendali. Kemampuan seorang ayah untuk menjadikan sang anak sebagai insan yang baik dan mengerti juga menggunakan teknik yang menakjubkan. Dalam satu kesempatan, kadang perlu memerankan lebih dari satu karakter. Ada kalanya menunjukkan sifat sebagai seorang teman bagi sang anak. Sering juga memberikan materi pendidikan layaknya guru di sekolah. Tidak jarang menampilkan karakter seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa.
Yang tidak kalah hebatnya, seorang ayah sanggup mendeteksi perkembangan kemampuan sang anak menurut fase usianya. Setiap perubahan yang terjadi pada diri sang anak tak luput dari perhatian seorang ayah. Pada masa tertentu, mungkin seorang ayah masih menunjukkan karakter yang sama. Tapi pada masa yang lain, mungkin perlu menunjukkan karakter yang berbeda berdasarkan tingkat perubahan yang terjadi pada diri sang anak. Semakin meningkat usia anak, semakin meningkat pula pengawasan yang dilakukan seorang ayah. Banyak perkara-perkara baru yang mulai diketahui sang anak. Bagi orang tua, itu memang perkara biasa yang setiap orang pasti mengalami. Tapi bagi sang anak, itu merupakan perkara yang luar biasa. Rasa takut, cemas, atau senang yang berlebihan sering mewarnai pikiran sang anak. Seorang ayah harus cepat tanggap dengan semua itu. Semakin luas pergaulan dan semakin jauh ruang lingkup sosial si anak, memaksa sang ayah menerapkan program kendali yang lebih ketat dan terukur. Pada tahap ini, kemampuan sang anak akan berkembang dengan sangat cepat. Semua yang belum ia tahu dan yang ingin ia tahu akan terus dicari tahu.
Dalam situasi seperti ini, kualitas tanggung jawab seorang ayah betul-betul teruji. Kebijaksanaan dan kecerdikan mulai diterapkan. Segala informasi tentang sang anak perlu dikaji dan dipelajari dengan baik. Sebab salah dalam mengambil keputusan akan berakibat tidak baik bagi sang anak. Bisa jadi informasi yang didapat tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Ayah bisa juga berperan layaknya seorang hakim. Tidak jarang sang anak sering melakukan kesalahan baik ringan maupun berat. Untuk mencegah kesalahan itu terulang lagi, maka seorang ayah harus memberikan pengertian pada sang anak, kalau perlu dengan menerapkan hukuman. Tindakan ini untuk menumbuhkan efek jera dan memberikan rasa takut berbuat salah pada anak. Sikap keras seorang ayah sebenarnya rasa sayang untuk sang anak. Jangan pernah menyalahkan orang yang sudah mengantarmu melihat dunia. Jangan pernah meremehkan orang yang telah berjuang demi ambisimu. Perlakukan sang ayah sebagai seorang pahlawan. Jasanya tidak akan pernah bisa kau balas sampai kapanpun.
Apalagi jika seorang ayah sudah menginjak usia senja, kondisi fisik yang lemah, sering sakit-sakitan, dan banyak maunya. Kesabaran sang anak betul-betul mulai teruji. Walau bagaimanapun, sikap sabar harus tetap dijaga, sebab orang tua juga merupakan amanah dari Tuhan. Foto orang ya. Urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang makan nasi kiwul, yaitu nasi yang dibuat dari ubi atau singkong. Bagi sebagian orang yang pada masa ini belum pernah merasakan makan nasi kiwul, nah cobalah, sedap. Apalagi lauknya dengan botok dari daun melinjo, memang sedap sekali. Yup. Yuk, jangan sip pokoknya. Ya, matur suwun. Apa pokoknya? Ngapa? Oh ya, perlu diketahui bahwa
nasi tiwul itu merupakan nasi yang sangat berguna sekali, terutama bagi orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Karena nasi tiwul berdasarkan hasil kajian memiliki kadar karbohidrat yang sangat rendah, jadi cocok sekali dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Jadi untuk para penderita diabetes sekarang sudah ada obat yang bisa dikonsumsi tiap hari, jadi tidak perlu pergi beli obat ke apotek, cukup dengan makan nasi tiwul. Karena kandungan karbohidratnya yang rendah, jadi sangat cocok bagi mereka. Untuk orang-orang yang hidup di zaman milenial ini, nasi tiwul mungkin terdengar asing sekali, bahkan mungkin mereka belum pernah makan yang namanya nasi tiwul, karena memang sudah langka. Artinya orang sudah terbiasa mengkonsumsi nasi dari beras, jadi jarang sekali orang yang mengkonsumsi nasi dari tiwul. Tapi karena kondisi tertentu mungkin orang terus mau mengkonsumsi nasi tiwul ini. Mungkin karena dia memiliki kadar kolesterol yang tinggi, atau tekanan darah tinggi, atau diabetes. Dan memang ini sudah dianjurkan oleh dokter untuk konsumsi makanan sehari-hari bagi penderita diabetes. Itu yang bagus adalah yang mengandung karbohidrat sangat rendah, atau bahkan yang tidak mengandung karbohidrat sama sekali. Itu bagus sekali. Nasi tiwul ini bukan hanya baik untuk mereka yang sudah menderita penyakit diabetes, tapi yang belum menderita pun sangat bagus. Karena paling tidak ini bisa mencegah seseorang terkena penyakit diabetes. Jadi ini salah satu tindakan preventif bagi orang yang sehat agar nanti tidak sampai terkena penyakit diabetes. Karena kebanyakan penderita diabetes itu berawal dari pola hidup yang kurang baik atau pola hidup yang sehat. Makan makanan yang terlalu enak, makan makanan yang terlalu berlemak, makan makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat, terlalu banyak makan manis. Pokoknya banyak makanan-makanan di zaman sekarang ini memang rata-rata enak dan banyak memicu orang sampai kecekek. Jadi saya ulangi, makanan-makanan di zaman sekarang ini memang terkenal enak, terkenal
terkenal menyelerakan, pokoknya enak. Sampai-sampai orang tidak sadar bahwa apa yang mereka konsumsi itu ternyata memudahkan timbulnya penyakit diabetes. Enak, memang enak, tapi mereka tidak sadar bahwa itu bisa menimbulkan penyakit diabetes, tekanan darah tinggi misalnya. Jadi solusi untuk mengatasi itu, jangan lupakan nasi tiwul. Jadi biarpun kita sering makan makanan yang enak, makanan yang karbohidrat tinggi, kolesterol tinggi, berlemak, protein tinggi, ya nggak masalah, tapi jangan lupa sesekali diselingi dengan makan nasi tiwul. Jadi jangan anggap bahwa nasi tiwul itu makanan kampungan. Salah itu. Nasi tiwul adalah makanan yang betul-betul sehat dan bagus untuk kesehatan yang mengkonsumsinya. Sampai tambah 2 kali. Stoknya masih banyak ini. Minum kopi. Mana rokok? Kenyang habis makan, minum kopi, sekarang merokok. Bagi mereka yang belum pernah merokok, saya sarankan jangan pernah merokok, karena itu mengganggu kesehatan. Tapi karena saya sudah terbiasa merokok, jadi ya merokok aja, asalkan kita bisa menerapkan pola hidup yang baik, insya Allah efek samping rokok yang mengganggu kesehatan itu dapat dihilangkan secara perlahan. Memang tidak sedikit orang yang tidak merokok karena menganggap bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, tapi tidak sedikit pula orang yang merokok dan mereka bahkan mengatakan kalau sudah terbiasa merokok dan tidak merokok malah seperti orang sakit. Ini satu sudah keluar hasil 1 bungkus.
Jadi selalulah berusaha untuk hidup sehat, karena orang yang sehat itu tidak ada pantangan untuk ini untuk itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada itu, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu, nggak ada. Itu orang yang sehat. Jadi usahakan tetap sehat, selalu sehat, terapkan pola hidup yang sehat, nggak usah macam-macam. Jadi orang sehat itu makan apa saja oke, nggak ada pantangannya. Yang sakit perut lah nggak ada. Beda dengan orang yang kurang sehat, pantangannya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Mungkin ada yang bertanya, gimana cara menerapkan pola hidup sehat? Jangan macam-macam orang mau sehat itu. Kurangi ambisi, kurangi banyak pikiran, selalu bekerja. Ya biarpun hasilnya sedikit nggak masalah, karena sedikit atau banyak itu Tuhan yang mengatur. Itu rezeki dari Tuhan, memang segitu. Kita mau hasil banyak pun kalau memang kemampuan kita, faktor yang mendukung itu nggak ada, ya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak tanpa kita menduga asalnya dari mana. Itu kalau memang Tuhan berkehendak. Tapi bukan lantas kita mengharapkan keajaiban dari Tuhan, jangan. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, karena perlu diketahui Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Jadi biarpun makan nasi tiwul gak masalah, itu bagus, karena selain murah tapi khasiatnya juga tinggi sekali. Dia memiliki kandungan karbohidrat yang sangat rendah, jadi bagus untuk kesehatan. Jadi budayakan makan nasi tiwul. Kalau nggak punya singkong sendiri, beli di pasar, itu murah, banyak di sana dijual, murah-murah. Mungkin kalau kita beli beras 1 kilo, kita makan paling 3 hari habis. Kita belikan ubi untuk kita bikin nasi tiwul, bisa 1 minggu itu, bisa hemat.